Sampai saat ini pembangunan ibu kota Nusantara masih ramai menjadi pembicaraan publik. Seminggu terakhir banyak bermunculan berita kurang mengenakan tentang ibu kota Nusantara sebagai ibu kota pengganti Jakarta tersebut. Mantan Ketua MPR RI 1999 sampai 2004, Amin Rais membuat kritik terhadap pembangunan ibu kota Nusantara. Dia menyebut kalau IKN bakal mangkrak. Politisi senior yang kini menjadi Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais mengatakan, berdasar pengalamannya ke ibu kota Nusantara, dia meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan ibu kota baru itu. Hentikan pembangunan IKN, tidak layak dan tidak akan selesai. Saya sudah pernah datang ke sana, dari titik nol hingga Istana Presiden. Ujar Amin Rais menggebu-gebu seperti dikutip dari akun YouTube Amin Rais Official. Amin Rais memprediksikan ibu kota Nusantara akan mangkrak. Hal ini dibuktikan dengan sikap ketua dan wakil otoritas IKN mengundurkan diri tahun lalu. Sekarang sudah terbukti Bapak Bambang Susantono dan Doni Raharjo sudah give up, tambahnya. Menurut Amin, dirasa IKN akan mangkrak. Pendiri Partai Amanat Nasional, PAN tersebut, menyarankan agar Presiden ke-7 Joko Widodo untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Apalagi, sampai dengan saat ini, belum ada investor asing masuk dan investor lokal baru groundbreaking saja. Artinya, IKN sulit diteruskan kecuali harus menggunakan APBN, ujarnya. Dia juga menyampaikan, melihat pemberitaan dari luar negeri agaknya akan sulit membuat ibu kota Nusantara berkembang. Tapi rasa-rasanya sudah banyak sekali berita luar negeri, IKN akan menjadi ghost city atau kota hantu. Mudah-mudahan tidak, ujarnya. Pernah juga pada saat itu, dalam momen deklarasi dukungan sayap Partai Umat, Permata Umat, untuk Pramono Rano. Amin Rais tampak menyinggung sedikit soal ibu kota Nusantara. Amin Rais dengan lantang mengatakan bahwa Jakarta akan tetap menjadi ibu kota Indonesia. Bahkan, ia menyebut ibu kota Nusantara hanyalah akan menjadi ibu kota kenangan saja. Itu biarkanlah yang di Kaltim menjadi ibu kota kenangan saja, ujar Amin Rais. Seolah memperlihatkan bahwa pembangunan IKN sia-sia, Amin Rais justru menebak bahwa bangunan tersebut hanya akan menjadi tumpukan besi tua. Menjadi tempat turis yang kemudian terkejut, akan menjadi tumpukan besi tua, ujarnya. Pihaknya juga menyentil soal desain burung Garuda pada istana di ibu kota Nusantara. Amin mengatakan jika burung yang deprok duduk menjadi korban seorang megalomaniak. Kemudian Garuda juga deprok seperti kelelawar, itu memang ya sudah. Itu resiko dari seorang megalomaniak yang ingin kebesaran dan lain-lain, seperti hebat-hebat saja, tapi kenyataannya sangat tidak mampu, kata Amin Rais. Faktanya IKN terus berlanjut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan ibu kota Nusantara periode 2025 sampai 2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono usai mengikuti ratas terkait ibu kota negara. Pak Basuki mengungkapkan bahwa pada tahap kedua pembangunan ibu kota Nusantara, yaitu pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di ibu kota Nusantara yang sudah selesai. Jadi dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada otorita IKN untuk kami kelola dan kami pelihara, ujar Pak Basuki.
Di samping itu, Kepala Otorita IKN juga mengungkapkan bahwa Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU sebesar 60,93 triliun yang sedang berproses. Sudah kami proses sampai dengan feasibility study, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi, ujar Pak Basuki. Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi-utility tunnel MUT sepanjang 138,6 km di kawasan inti pusat pemerintahan. Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU, ujar Pak Basuki. Lebih lanjut, terdapat satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Kemudian, Pak Basuki juga melaporkan untuk groundbreaking proyek investasi di Ibu Kota Nusantara tahap ke-9. Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar 6,49 triliun, ujarnya. Terakhir, Kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN, agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga menegaskan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, ujar AHY. Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif, DPR RI, DPD RI, dan MPR RI, serta lembaga yudikatif, tentu dengan review di sana-sini secara teknis. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi. Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik, ujar Menteri AHY. Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian, kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis, lanjut AHY. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait dalam keterangan persnya melaporkan bahwa 27 tower di Ibu Kota Nusantara sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, rumah jabatan menteri juga sudah siap diresmikan.